Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola, kembali dengan saya di channel Bola Kaki. Teman-teman pecinta sepak bola tanah air dimanapun teman-teman berada, apa kabarnya hari ini? Saya berharap dan selalu berdoa mudah-mudahan teman-teman semuanya cinta sepak bola khususnya timnas Indonesia selalu dalam keadaan baik-baik saja, berkumpul bersama keluarga, beraktivitas dan tentunya akan selalu bahagia. Baik teman-teman, masih tentang timnas Indonesia besok tanggal 15 November Stadion Gelora Bung Karno atau GBK, timnas Indonesia akan melakoni laga penting, laga krusial dalam menapak menjalani ronde ketiga menjamu tim tangguh Samurai Biru Jepang dalam lanjutan kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia di grup C. Menurut rencana pertandingan akan dilakukan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum lanjut teman-teman, saya akan berikan informasi mengulas tentang pemain-pemain yang mungkin saja dicoret dan bagaimana perkembangan timnas Indonesia, khususnya pemain Miss Hilgers dalam pernyataannya. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh pecinta sepak bola tanah air, khususnya para subscriber saya yang sudah menonton, menekan tombol like dan subscribe, memberikan dukungan. Untuk itu, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tonton dan tekan tombol like serta subscribe. Atas segala bentuk dukungan, saya ucapkan terima kasih. Baik teman-teman, di laga besok, kemungkinan besar menurut saya dari 27 pemain yang didaftarkan atau menjadi 28 yang didaftarkan oleh pelatih Sintayong dan harus terpenuhi kuota hanya 23 pemain, maka akan ada 5 pemain yang akan dicoret. Menurut saya ada beberapa pemain yang bisa saja menurut Sintayong berdasarkan kebutuhan tim, maka pemain-pemain ini berpeluang untuk tidak dimainkan dan berada di bench untuk tidak ikut. Tetapi saya yakin masih bisa ikut menonton pertandingan penting ini, khusus untuk pertandingan melawan Jepang. Beda ketika nanti menghadapi Arab Saudi. Teman-teman, menghadapi Jepang dengan kekuatan penuh dan Indonesia harus menurunkan pemain-pemain yang menurut pelatih Sintayong sanggup untuk tampil menghadapi Jepang, tentunya dengan kekuatan fisik dan stamina pemain serta strategi yang akan diterapkan. Untuk itu menurut saya pemain siapa-siapa saja yang bakal dicadangkan tidak dimainkan, maksud saya bukan dicadangkan, tidak diikutkan turun dari 23 pemain, karena yang dipanggil adalah 27, bahkan tambah Kevin Dix menjadi 28. Yang pasti tidak bisa tampil, yang pertama adalah Ivar Jenner. Namanya ada, tapi karena akumulasi kartu pada ronde ketiga, maka Ivar Jenner tidak bisa dimainkan. Yang kedua, pemain yang berada pada lini depan yang mempunyai minim pengalaman menurut saya dari pemain yang didaftarkan. Kita tahu lini depan penyerangan ada Rafael Struijk, Ratnar Oratmangun dan Ramadan Sananta serta Hoki Caraka. Maka menurut saya Hoki Caraka adalah pemain yang kemungkinan besar tidak akan diturunkan atau dibawa untuk bermain melawan Jepang. Kemudian di lini gelandang bisa jadi Egy Maulana Fikri atau Ricky Kambuaya yang mungkin saja tidak diambil, karena jika melihat physically kemampuan bermain yang ngotot, kemungkinan Ricky Kambuaya lebih dibutuhkan dan Egy Maulana Fikri yang akan tersingkirkan. Kemudian pada sisi kiri sayap bisa saja pemain sekelas Yakob Sayuri tidak dimainkan. Itulah menurut saya pemain yang mungkin saja tidak dibawa atau tidak masuk dalam skuad
ketika menghadapi Jepang nanti. Ini menurut versi saya ya teman-teman. Silakan teman-teman berikan komentar dan kita akan lihat siapa yang akan diturunkan oleh pelatih Sintayong. Baik teman-teman, yang kedua informasi yang dapat saya berikan bagaimana pemain naturalisasi yang sebetulnya diharapkan tampil tapi karena mengalami cedera hamstring ketika berhadapan membela klubnya di FC Twente, dialah Miss Hilgers yang menurut kabar dan memang tidak dipastikan tidak bisa tampil karena tidak ada izin dari klub dan juga dalam masa pemulihan cedera. Menurut saya lebih bagus karena apa? Masih ada partai-partai berikutnya atau pertandingan-pertandingan berikutnya yang memerlukan Miss Hilgers. Indonesia memberikan permohonan maaf kepada seluruh pecinta sepak bola tanah air bahwa dia begitu mendukung, mendoakan, mensupport teman-temannya timnas Indonesia untuk bermain menghadapi Jepang dan berharap dapat memperoleh poin penuh karena dia sendiri tidak bisa tampil pada saat melawan Jepang dan kemungkinan juga ketika menghadapi Arab Saudi. Teman-teman, itulah pernyataan dari Miss Hilgers yang mendoakan dan mengharapkan Indonesia dapat bermain maksimal. Sementara menghadapi Jepang, kita tahu strategi yang akan diterapkan oleh Sintayong harus betul-betul mengenal karakter bermain pemain-pemain Jepang. Dan menurut saya Sintayong sudah memiliki pengalaman untuk berhadapan dengan tim sekelas Jepang. Terakhir kita menghadapi Jepang, kita kalah 3-1 di penyisian grup di Piala Asia dengan skor 3-1. Tapi saat itu kita belum ada Martin Paes, JHS, Kelvin Verdong, Tom Haye, dan Ratnar Orotmangun. Tentu sangat berbeda dengan tampil sekarang ini, membuat kita pecinta sepak bola tanah air penasaran bagaimana ketika timnas Indonesia bertemu dengan rajanya Asia, Jepang. Ini menarik teman-teman, jika melihat cara bermain Jepang, cara bermain Jepang adalah kolektif dan sabar. Pole position yang begitu kuat karena pemain-pemain Jepang sangat tidak mudah kehilangan bola. Ini yang harus mampu diimbangi karena kita tahu kemampuan skill, pengalaman pemain-pemain Jepang bermain di Liga Eropa kurang lebih 24 pemain ini tentu sangat membedakan. Cara bermainnya akan cepat sekali padu karena memang dari tim muda mereka sudah bersatu. Bagaimana pemain itu tidak terburu-buru, tergesa-gesa untuk melakukan penyerangan walaupun dalam penguasaan bolanya, tapi melihat peluang kembali memainkan bola, ball possession dan kolektivitas sembari melihat celah-celah yang bisa dimasuki, kemudian melakukan tusukan dan berusaha untuk mencetak gol. Itulah gaya bermain Jepang, kolektivitas, penguasaan bola yang kuat dan selalu bermain dengan sebuah tim dengan taktikal yang diinginkan oleh pemain yang diterapkan oleh pelatih Hajime. Apa yang akan diinginkan itu yang dilaksanakan oleh pemain di lapangan. Baik teman-teman, itulah informasi ulasan yang dapat saya berikan. Berharap pemain timnas Indonesia dapat membaca cara bermain pemain-pemain Jepang. Selalu kita doakan dan kita dukung rame-rame di Stadion Gelora Bung Karno karena tiket sudah habis terjual. Kita dukung timnas Indonesia karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam.